Bab 1687. Belalang menangkap Tonggeret. Kutilang mengintai. Pada saat lampu sorot menyala, para prajurit Pulau Leste ini terkejut. Semua mematung di tempat. Semua orang terkejut. Cahayanya seperti cermin yang memantulkan siluman, menerangi mereka kembali ke wujud asli. Terutama suara dari belakang. Para prajurit Pulau Leste lebih terkejut. Neslandia sudah memprediksi kedatangan mereka. Saat suara terdengar, bayangan-bayangan muncul di belakang mereka. Bayangan itu adalah Hamdan Turnage dan yang lain. Di depan mereka, Nathan berdiri dengan tersenyum di atas tembok tinggi penjara. Seorang pria sedang berlutut di sampingnya. Dia adalah Jefferson. Nathan mengatakan dia akan muncul di tempat yang tidak terduga. Ternyata di sini tempat yang dimaksud. Dia sudah menduga aliansi Dominion akan menyelamatkan Jefferson. Terutama dalam situasi seperti ini juga opini publik serta perang psikologis yang digunakan musuh. Semuanya sesuai dugaan. Benar saja. Mereka mendapatkan ikan besar. Jefferson hampir menangis. Awalnya dia berpikir kali ini akan bebas. Tak disangka, Dewa Wabah datang lebih awal dan sudah menebak semuanya dari awal. Bunuh mereka. Jangan sampai ada yang tersisa. Nathan memberi perintah. Hamdan Turnage dan yang lain menyerbu ke depan. Meskipun ada ratusan samurai Pulau Leste, dan semuanya adalah master maha tinggi. Tapi kekuatan orang-orang yang dipimpin oleh Hamdan Turnage lebih kuat. Pertarungan ini seperti pembantaian. Puluhan samurai Pulau Leste terdesak dan mulai menyerang penjara. Puluhan orang melompat ke tembok penjara yang tinggi, menyerang ke arah Nathan. Ketika Jefferson menaikkan harapannya, dia melihat lebih dari puluhan samurai master maha tinggi dipukuli sampai mati oleh tinju Nathan. Menakutkan. Sangat menakutkan. Persetan. Ternyata dia sama sekali bukan manusia biasa. Tidak heran saat memukuli dirinya terasa begitu menyakitkan. Segera, Nathan menatapnya perlahan, dan berkata sambil tersenyum. Nyali mereka besar sekali. Berani datang untuk menyelamatkanmu. Maka hukumannya aku timpakan untukmu. Buk, Nathan memukuli Jefferson kembali. Tubuh Jefferson yang baru saja pulih, kembali hancur dipukuli Nathan. Ayo, kita pergi bantu zona perang utara. Bawa dia bersamamu. Nathan tidak tinggal lebih lama lagi. Nathan segera memimpin semua orang untuk membantu garis pertahanan keempat di zona perang utara. Jefferson ingin menangis tetapi tidak bisa. Richard yang jauh di luar negeri masih menunggu kabar. Semestinya dia sudah diselamatkan. Meskipun Richard penuh percaya diri, tapi Jefferson tetaplah adiknya. Dia tentu khawatir. Tuan Richard, jangan khawatir. Dia pasti akan diselamatkan. Hanya saja medan di perbatasan utara Neslandia terjal. Mungkin perlu waktu untuk kembali. Richard mengangguk. Saat ini, situasi di zona perang utara sangat suram. Pemimpin pasukan adalah Biksu Nagarka dari kuil Nagarka. Salah satu dari 4 dewa pelindung negara. Dia berlatih kungfu dari aliran Buddha. Kabarnya dia memiliki fisik dan kekuatan seperti naga dan harimau. Kekuatan jagat 6. Dia membawa banyak master yang kuat. Tapi lawannya lebih kuat. Biksu Nagarka memimpin pasukannya untuk berlindung di antara garis pertahanan keempat dan garis pertahanan kelima. Mereka menghadapi pasukan aliansi Dominion yang sedang menyerang. Dari arah belakang ada gangguan dari aliran sesat. Kerusakan mereka terlalu parah. Selain itu, bantuan yang dikirim oleh prajurit Fradron dihentikan oleh aliran sesat di luar garis pertahanan kelima. Sama sekali tidak bisa masuk ke sana. Setelah satu gelombang pertahanan dilakukan, Biksu Nagarka mengadakan pertemuan dengan petinggi. Jika terus seperti ini, kita bahkan tidak akan kuat bertahan selama 1 hari. Musuh memiliki terlalu banyak master maha tinggi jagat 6. Kita tidak akan bisa bertahan. Dan kelompok aliran sesat sangat menjengkelkan. Ketika mereka mendiskusikan metode balasan, aliran sesat sedang mendiskusikan bagaimana menyerang mereka. Hampir 30 pasukan aliran sesat siap menyerang. Mereka tidak tahu. Nathan sedang melihat segalanya. Bab 1688. Seluruh dunia ketakutan. Trik ini disebut belalang menangkap Tonggeret. Kutilang mengintai. Mengejar keuntungan sempit. Mengabaikan bahaya di belakang. Nathan sudah lama tiba. Dengan teknik pemblokiran Nathan, aura semua orang disembunyikan.
Bahkan Master Maha Tinggi Jagat Enam tidak bisa menyadarinya sama sekali. Setiap gerak-gerik aliran sesat ini berada di bawah kendali Nathan. Selain itu, bantuan yang dikirim oleh prajurit Fradron hampir dimusnahkan oleh mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada orang di belakang mereka. Biksu Nagarka baru saja memukul mundur kita. Mereka tidak akan mengira kita akan menyerang kembali. Serang. Ribuan master sesat diam-diam mendekati area tengah antara garis pertahanan keempat dan kelima dalam kegelapan. Tapi yang tidak mereka sadari adalah rekan-rekan di belakang menghilang satu demi satu. Setelah berjalan puluhan mil, ribuan musuh menghilang menyisakan ratusan. Namun, ratusan musuh ini diikuti oleh sejumlah besar master. Para master yang mengikuti adalah Nathan dan yang lain. Ratusan orang di depan sama sekali tidak menyadarinya. Terus berlanjut. Lagi pula, master bisa merasakan seseorang di belakangnya. Bunuh. Setelah tiba di lokasi yang ditentukan, seluruh master sekte sesat bergegas keluar. Di sisi berlawanan, Biksu Nagarka yang telah menerima sinyal Nathan sejak lama menyerang secara langsung. Ini, tidak berapa lama master aliran sesat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah jumlah mereka 5.000 orang? Mengapa hanya tersisa ratusan orang? Bukankah tadi di belakang banyak orang yang mengikuti? Melihat ke belakang, hitam gelap penuh dengan orang. Tapi tidak ada satupun wajah yang dikenalnya. Nathan tersenyum dan berkata, bunuh. Ratusan orang diapit depan dan belakang. Segera kekuatan berangsur-angsur merosot. Namun, ada lebih dari puluhan master aliran sesat di tingkat jagat enam yang masih menjadi penghalang. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Nathan meninju orang-orang ini dengan brutal. Di depan Nathan, Master Jagat Enam tidak berbeda dengan manusia biasa. Semua orang terkejut, termasuk Biksu Nagarka. Neslandia memiliki master sehebat ini. Ini sangat menakutkan. Neslandia memiliki harapan. Semangat para prajurit di perbatasan utara meningkat tajam. Mulai sekarang, kalian semua dengarkan perintahku. Serang musuh. Bertempur dengan cepat. Jangan beri musuh waktu untuk bernapas. Di bawah pimpinan Nathan, para prajurit seolah-olah disuntik penyemangat. Maju menyerang ke depan. Diperkirakan pasukan aliansi Dominion yang menyerang perbatasan utara tidak akan menyangka. Neslandia akan menyerang bukan bertahan. Neslandia akan menyerang dengan kekuatan penuh. Semua sontak terkejut. Hanya bisa bertarung dalam kepanikan. Begitu mereka bertarung, setiap dari mereka hampir terkencing-kencing. Kekuatan tempur lawan terlalu kuat, terutama orang yang memimpin. Secara khusus membunuh Master Maha Tinggi Jagat 5 dan 6. Master dan prajurit Neslandia yang dipimpin oleh Nathan. Juga semakin berani, memukul sambil menekan lawan sepenuhnya. Pertempuran berlangsung 5 jam. Aliansi Dominion perbatasan utara semuanya dimusnahkan. Tidak seorang pun yang tersisa. Mereka semua dibunuh oleh Nathan. Ini adalah rencana Nathan. Bertarung dengan cepat, membuat musuh tidak sempat bereaksi. Dengan begitu, musuh tidak akan tahu bahwa zona perang selatan dan utara telah gagal. Akhirnya Nathan bisa menyerang secara tiba-tiba di zona perang utama, perbatasan timur dan barat. Cepat bersihkan medan perang. Jangan biarkan berita keluar. Setelah semua orang beristirahat, ikuti aku ke tempat lain. Nathan memberi perintah. Semua orang sangat bersemangat. Awalnya berpikir Neslandia akan segera berakhir. Tanpa diduga, Nathan seperti dewa yang turun ke bumi. Saat ini, permasalahan di kedua zona perang utama telah teratasi. Lapor Adipati Agung. Beritanya telah diblokir. Berita dari perbatasan utara tidak dapat disebarkan untuk sementara waktu. Mendengar ini, Nathan tertawa. Tetapi tepat saat ini, sebuah berita besar diumumkan. Seluruh dunia terkejut. Bersambung.